menghakimi dia. Kau tadi malam baru mabuk, sholat kau nggak diterima Allah, sholat kau tahu kau? Kau pikir diterima Allah? Enggak, tahu kau percuma kau sholat. Kalau aku yang dibilang situ, ku pijak kepala waktu, sumpah. Siapa kali kau rupanya menghakimi orang? Rupanya amal ibadahmu udah diterima sama Allah. Belum tentu, Pak. 3 golongan orang yang celaka, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa Ustaz? Salah satunya orang yang berbuat kebaikan, belum tentu kebaikannya dicatat oleh Allah, tapi dia menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa Ibu dan Bapak yang hadir malam ini. Tak muat teratak sampai keluar. Ibu tuh mengalah, tak dapat teratak beratapkan langit. Mudah-mudahan yang tak dapat teratak nih, insyaallah pahalamu lebih besar. Yang kedua, kau cepat masuk angin. Kenapa Ustaz? Tak ada pelindung kepala. Insyaallah ini luar biasa ibu-ibu. Sehat ya Bu ya? Macam-macam model ibu-ibu nih, Masya Allah. Ada yang merah kerudungnya, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang berbunga-bunga, ada yang biru, ada yang udah lunas, ada yang belum lunas, macam-macam lah. Itu yang belum lunas yang dalam sana, karena takut kena embun deh. Insyaallah ya. Penting sehat ya. Mudah-mudahan ibunda yang hadir malam ini adalah wanita-wanita salihah. Para orang tua yang bijaksana. Para istri yang berbakti kepada suaminya. Amin. Tak kompak amin ya. Nampaknya banyak janda ini. Allahu Akbar. Jadi kompak janu gitu. Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang semua hadir di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Yang dengan hadirnya di sini kita dicucurkan berbagai macam kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang kusayang, diam mulutmu. Ini bebudak nih, kalau awak ceramah dia senang. Kenapa Ustaz? Pikir bebudak nih awak kawan orang tu juga. Diam, usah berisik. Aku pijak kepala kau nanti. Ustaz, apa? Ustaz marah sama bebudak itu? Tidak. Tak boleh memarah bebudak ni dalam majelis ilmu, Pak. Tak boleh memarah bebudak ni dalam masjid ketika dia berisik. Kenapa Ustaz? Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, beliau pernah mengatakan, apa kata Sultan Al-Fatih itu? Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau ada bebudak yang berisik, bebudak yang recok dalam majelis ilmu, dalam masjid, jangan kau marah. Kenapa? Itu tanda para malaikat sedang bergembira. Amin. Jangan dimarah, ini malaikat-malaikat semuanya. Malaikat maut. Nanti waktu kau marah, rupanya yang kau marah itu malaikat Israel, cabutnya nyawa kau. Kediam ya. Diam. Diam kalian. Kalian belum. Memang kata Sultan Al-Fatih, kalian malaikat, tapi kan kalian manusia. Jadi jangan berisik. Pijak apalah kalian sekali lagi kau berisik. Betul. Ya, jangan berisik. Damai kita yo. Yo, ayo, siapa anak soleh? Tunjuk tangan. Anak soleh itu mulutnya diam, tunjuk tangan aja. Siapa anak soleh? Tunjuk. Malaikat nggak nyambung itu. Nggak usah mulutmu bercakap, cukup tunjuk tangan aja. Cepat tunjuk tangannya. Siapa anak soleh?
Itu model-model bebudak nak kena pijak kepala yang model itu lah itu. Ayo tunjuk tangan, siapa hebat? Kurang kuat, cepat dia. Siapa hebat? Tak apa-apa, biar agak lain malaikat sini tengok. Agak bandal pula tengok. Siapa hebat? Kurang kuat, tunjuk tangannya cepat. Siapa hebat? Oke, sekali lagi, siapa gila? Baru kono kan? Jangan kau bandal. Dah, ayo 1, 2, 3, 4 kaki dilipat. Lihat Ustadz, peci diluruskan yang bagus. Jangan berisik, aku tak lama-lama. Diam. Diam, amankan bang. Kalau berisik bebudak ni amankan. Kenapa? Kalau berisik aku selesaikan ceramah. Diam. Diam. Oi. Oi. Wandel betul ya. Dah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatiz wa asatizah, muallim wa muallimah, para asatiz, asatizah, muallim, muallimah, para masyayikh yang hadir dan duduk, para tuan guru yang duduk bersama kita malam hari ini. Salam hormat, salam takjim bagi antum-antum sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi antum-antum sekalian. Amin. Terhormat Bapak Kepala Desa Kepenuhan Hulu. Tengok macam kau pula yang macam ustadku tengok. Dia pula yang pakai sorban juga. Insyaallah sehat-sehat Pak Kades. Selamat dapat perpanjangan 2 tahun. Mudah-mudahan 2 tahun itu cukuplah untuk membalikkan modal kampanye. Ustaz lu jujur ya. Insyaallah. Sehat-sehat Pak Kades ya. Agak ngeri fotomu tengok. Jangan kau ulangin lagi foto kayak gini ya. Kau pula ustadznya ku tengok. Terhormat Bapak Kepala Desa mana lagi tadi? Kepayang. Mana orang? Enak lagi Len, dapat perpanjangan ya. Tengok cerah aja muka lihat. Siapa lagi kades yang datang? Kan lebih. Hah? Pekan Tebih. Masya Allah. Pekan Tebih. Aku ada jadwal ke sana kemarin. Oh bukan. Matang Tebih. Bukan. Kan Bapak. Ini jadi 3 kades yang baru diperpanjang ya. Insya Allah. Pantas makan enak ya Pak. Salah itu pun bijinya lunak aja rasanya. Lanjut aja makan Pak, tak apa-apa. Aku memang di situ dikasih buah juga, tapi buah itu tak dibukanya plastiknya. Mana berani aku buka? Ya, makan kalian lah pencarian kalian. Ini nampaknya 2 kades nih berunding nih. Biarlah Kades Kepenuhan Hulu itu jadi korban, kita tak usah undang dia ya. Kenapa? Yang lancipan mulutnya gitu. Sehat-sehat Pak Kades, 3 yang sudah diperpanjang, mudah-mudahan semakin amanah, semakin bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Yang paling penting kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhormat Bapak Camat apa? Kepenuhan Hulu. Yang mana orangnya? Yang mana Pak? Oh Bapak mewakili camat. Nah, kalau mewakili di belakang duduknya Pak. Mewakili duduk depan, makan banyak pula.
Maki di belakang, tak boleh. Sehat-sehat Pak Secam. Salam saya dengan Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Camat senantiasa sehat. Para tokoh adat, tokoh budaya, para khalifah dan lain sebagainya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Sehat-sehat buat kita semua, dan mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi asbab Allah turunkan keberkahan buat kita. Amin. Aku tak lama-lama, ini jam 10. Aku tadi ceramah jam 10 kurang 15. Ini sudah hampir jam 10. Sampai jam berapa kita Pak Kades? Sampai selesai. Jam berapa? Sampai selesai. Jam 1. Kau enak dengar mulutku koyak di sini tau kan? Ayo ngaji kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian di sini, semakin Allah berikan kenikmatan, semakin Allah titipkan kenikmatan kepada kita di dunia ini, maka semakin tambah takwa kita kepada Allah. Ada orang yang ketika diberikan nikmat, bukan dia semakin dekat tapi semakin jauh. Ini namanya kufur nikmat. Ada orang yang ketika ibadah dia tak mau, ke masjid dia nggak mau, datang ke majelis ilmu dia nggak mau, tapi Allah tetap titipkan kenikmatan dunia. Hati-hati, itu tanda Allah berikan kepadamu sifat istidraj Bapak Ibu. Maka aku berpesan malam hari ini, syukur itu semakinlah kita dekat kepada Allah dengan titipan yang Allah berikan kepada kita semua malam ini Bapak Ibu. Apa aja titipan tuh? Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat jabatan, nikmat apa lagi? Nikmat kesempatan, nikmat keluangan waktu. Banyak orang sehat, banyak orang telinganya mendengar, banyak orang mata dia bisa nengok, banyak orang kaki dia bisa berjalan. Tapi maaf, ketika ada acara macam begini, macam buta mata dia tiba-tiba. Betul? Betul Bu? Betul? Macam tak open dia. Masjid azan macam tak peka telinga dia. Ditungkikan dia ke apa telinga dia tu. Seakan-akan dia tak mendengar. Padahal semua itu titipan dari Allah kepada kita pada malam hari ini sampai detik ini. Itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Ingat, rumusnya, sesuatu yang terbaik menurut manusia itu belum tentu baik menurut. Sesuatu yang terbaik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang terbaik menurut Allah untuk makhluknya itu sudah pasti baik menurut makhluknya juga. Makanya dalam hidup ini Pak Bu, kita jangan pernah risih, apalagi nggak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada 3 hal yang membuat Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah itu Ustaz? Makna Khalilullah itu kekasih Allah. Apa yang membuat Ibrahim itu jadi kekasih Allah? 3. Sama macam bapak. Pak, bapak dicintai sama ibu nih kan karena ada sebab. Betul itu? Ibu cinta sama bapak karena mereka ada sebab. Orang ini cinta sama ibu karena ibu punya sebab.
Kenapa si A cinta sama si B? Sebab si A dia begini kan gitu. Ya kan Bu? Ginilah aku tanya Bu, ibu cinta sama bapak, ibu cinta sama suami, memang janda lah banyak di sini betul. Tak ada yang menjawab, diam semua. Jijik kali aku nengok ini, ya betul. Ibu cinta sama suami, enggak, kalian berantem apa gimana di rumah nih? Enggak, kalau berantem di rumah elok tak usah datang kalian. Aku yang repot nih. Cinta ibu sama suami. Oh, cinta. Bapak cinta sama istri. Semua jenis laki bini kalian ku tengok tingkah. Ibu cinta sama suami kenapa? Karena ada sebab. Maka suamimu kau buat sebagai kekasihmu di dunia. Betul? Bapak cinta sama ibu kenapa? Karena ada sebab. Maka kau jadikan istrimu sebagai kekasihmu di dunia. Sama. Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad ada 3. Salah satunya apa Ustaz? Ibrahim itu tak pernah dia mengeluh dan protes dengan takdir yang Allah titipkan sama dia. Maka hari ini apapun yang terjadi pada kita, jangan kita menyesali apalagi protes terhadap ketentuan Allah. Kenapa? Nanti kita tergolong kepada golongan manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Diperpanjang lagi 2 tahun. Bersyukur Pak Kades. Niatmu baguskan balik. Niatmu luruskan balik. Dengar. Bisa ngangguk-ngangguk aja. Aku tak peduli aku lepas nih balik nak berantem lah kalian sih. Lah, kan benar Pak. Luruskan niatnya, dikasih kenikmatan oleh Allah. Jangan lantas setelah dikasih nikmat kita pongah, apalagi semakin jauh dari Allah. Ini salah besar. Makanya begitu dapat lagi jabatan 2 tahun, niatnya Pak, niat puasa. Nawaitu saumagadin, niat puasa. Ngapain niat puasa Ustaz? Menahan. Jangan begitu dilantik Allahumma lakasumtu, banyak kau makan nanti tahu. Nggak usah pala tengok-tengokan, fokus sama gua aja gen 3. Maka bagaimana supaya kenikmatan itu tidak membuat diri kita menjadi sombong? Nah ini rumus nih, dengar nih, perhatikan. Malaikat, tenang sedikit. Cemana caranya supaya kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita membuat kita tidak sombong di muka bumi Allah nih? Simak. Dalam kitab ada namanya kitab Siratal Mustaqim. Apa? Itulah elok sikit. Kitab Siratal Mustaqim, siapa yang mengarangnya? Syekh Muhammad Atta. Apa kata beliau? Dengar. Supaya kenikmatan yang Allah titipkan pada kita tidak membuat kita ini jadi orang yang sombong. Ketika kita dapat nikmat, biasanya kita mengucapkan apa Pak? Apa? Pintar, iya itu bagus, alhamdulillah. Tapi kata Syekh Muhammad Atta itu saja tidak cukup. Kalimat alhamdulillah itu harus dibarengi lagi Pak. Apa yang membarenginya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Kalau sudah nikmat Tuhanmu datang samamu, puji Allah, wastaghfir, mohon ampun kepada Dia. Maka ketika kau dapat kenikmatan, ini bukan untuk yang 3 orang nih ya, untuk kita semua. Mau nikmat tu besar, mau nikmat tu kecil, tetap ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa harus dibarengkan dengan istighfar, Ustaz? Istighfar itulah yang menjadi penampar dan pengingat bagi kita ketika kita mulai sombong dan pongah dengan nikmat yang dititipkan Allah. Buat tulis. Mau nikmat apapun, mau besar kecil, baru dilantik, alhamdulillah, astaghfirullah. Syukur kepada Allah, puji, mohon ampun kepadanya, agar hidup tidak sombong ketika diamanahkan kenikmatan. Ya Pak ya, kau habis makan, kau kenyang, alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Kenyangnya perutmu tidak membuat kau jadi sombong. Kau minum, alhamdulillah, astaghfirullah. Supaya apa? Hilangnya haus di tenggorokanmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Hutangmu lunas. Kenapa Ustadz hutang nunjuk ibu-ibu? Karena kalian yang rajin kredit. Ustadz kenapa tahu? Tak ada bedanya istri Ustadz sama istri orang biasa. Mengangsur aja kerojo kalian tahu. Kau yang mengangsur, kami yang setengah mati nak membayarkan. Lunas hutangmu, alhamdulillah, astaghfir. Puji Allah, istighfar. Supaya apa? Tidak membuat hidup kita ini jadi sombong. Bahkan di Al-Quran Allah katakan apa Ustaz? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ketika seorang hamba diberikan Allah kenikmatan yang besar, enggak lagi mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, Pak Bu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, yang dia ucapkan adalah takbir. Kenapa? Nikmat itu di luar nalar dia. Dia hantam mobil yang dan terlindas, tapi masih bisa tegak. Nggak apa-apa, enggak. Nah, itu tak lagi alhamdulillah, astagfirullah. Kalau menurut akal manusia mati budak itu, tapi dia hidup. Allahu Akbar. Istakbir, mati kawan. Maka kalau kita dapat nikmat yang di luar nalar kita, maka ucapkan Allahu Akbar. Ini amalkan Pak. Mulai malam nih, mau dapat nikmat macam manapun kau hari ini, mau besar mau kecil, alhamdulillah, astagfir. Bapak dengar ceramah merokok, kan sedap tuh kan Pak. Wah, alhamdulillah, astagfirullah gitu Pak. Tak apa-apa, lanjut aja merokok Pak, tak apa-apa. Cuman aku berdoa, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncungnya terbakar memang. Aku dari tadi menahan masak mulutku, nengok kawan itu macam kereta api berasap aja. Lanjut Pak, enggak aku bercanda, lanjut aja Pak, tak apa-apa. Maka syukur itu barengi dengan supaya kenikmatan yang dititipkan Allah tidak buat kita jadi sombong. Nah, ini amalkan. Ayo ngaji. Kita malam nih Bapak Ibu sudah sampai kita di bulan apa namun nih? Bulan? Iyalah pula tahun baru Islam kan? Bulan Muharram. Muharram nih bulan apa Ustaz? Muharram nih inilah tahun barunya umat Islam nih Pak. Kita nih jangan latah, jangan
ikut-ikutan tahun baru kita nih, inilah yang wajib kita rayakan, inilah yang seharusnya kita bersuka cita menyambutnya, Pak. Kenapa? Ini tahun baru hijrah. Di sini awal mula peradaban Islam itu mulai berkembang ketika hijrah ke Madinah, Bapak Ibu. Di sini kita bersyukur. Jadi Ustadz, maaf, tahun baru yang nanti di ujung tahun itu siapa punya Ustadz? Maaf, itu bukan punya kita. Itu punya siapa? Itu punya saudara kita. Jangan kau latah ikut-ikutan untuk merayakannya, Bapak Ibu. Dengar, kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikut kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Jangan kita mengikut-ikut. Jangan latah-latah awak tahun muka, nanti akhir tahun ikut-ikut awak merayakan. Satu kampung, wandel betul budak nih. Lah budak-budak poning tuh. Tenang ya nak, dan berisik ya. Tidur ya, tidur. Kau jangan bandal. Kau nanti kalau bandal, ku doakan kau seminggu kau baru bangun. Tenang kau sikit. Aku tak lama-lama ini. Ceramah itu tak perlu panjang, biar pendek tapi masuk, daripada panjang tapi separuh aja yang masuk. Tanggung dia. Ya kan, Bu? Ibu mana suka? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Mana ibu suka? Tidak ya, ini ceramah. Tahu saya ibu mikir yang aneh-aneh ya. Ini yang aneh-aneh pula yang dipikir. Tak boleh. Maka jangan kita ikut-ikutan tahun baru di ujung tahun itu bukan punya kita, itu punya saudara kita. Jangan kita ganggu, Pak Bu. Jangan kau latah ikut-ikutan yang lain pada beli trompet, kau ikut beli trompet. Satu kampung orang desa Kepenuhan Hulu nih berkumpul di lapangan sama-sama meniup trompet. Bom. Israfil terkejut. Ditiupnya sangkakala tuh. Kiamat kampung kalian nih. Maka jangan pancing-pancing murka Allah. Ini yang hendaknya kita rayakan. Jangan nanti yang di ujung tahun kau pesta kembang api, kau tiup trompet, kau bakar-bakar. Yang kaya dibolinya lembu, dibakarnya lembu tuh dibakar. Hebat nggak tuh? Tak sanggup beli lembu, bolinya kambing tuh dibakar. Tak sanggup beli kambing, dibolinya itik tuh dibakar. Tak sanggup beli itik, beli ayam tuh dibakar. Tak sanggup beli ayam mahal, bolinya ikan tuh dibakar. Tak sanggup beli ikan, apa lagi nak dibakar? Sampah tuh lah dibakar. Maka jangan kita ikut-ikutan. Kenapa Ustaz? Itu punya saudara kita, punya kita yang ini. Maka kita wajib bersuka cita. Maka apa makna Muharram nih Ustaz? Yang dibilang sama Pak Kades kalian tadi. Kita ini sudah sampai di bulan Muharram, maka harus ada perubahan yang elok yang kita buat. Kalau dulu kita belum elok, hari ini kita harus elok. Kalau dulu kita sudah elok, ini harus jauh lebih elok. Ya Pak, jangan pula maaf. Semakin Allah tambah usia kita, semakin banyak maksiat yang kita buat. Nah ini orang yang kufur dengan nikmat umur. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah manusia yang banyak manfaat. Tapi seburuk-buruk manusia, siapa dia? Dialah manusia yang Allah kasih nikmat umur panjang, tapi sedikit kebaikan yang dia perbuat. Maka hari ini kita Pak Bu, kalau berdoa, jangan doa itu cuma sepotong. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur takwaku. Bukan hanya sampai panjang umur. Kenapa Ustaz? Banyak orang sekarang umurnya panjang tapi kemaksiatannya tetap dia jalankan. Hati-hati gitu hari ini. Minta kita sama Allah panjang umur takwa. Makna umur takwa itu cemana Ustaz? Tetap di Lauhul Mahfuz itu tetap dia. Contoh, Pak Kades, umur dia ditakdirkan Allah 40 tahun. Asal 40 tahun meninggallah dia. Bapak sekarang berapa umur Pak? Hah?
42. Oh ya udah, tambah lagi 43 umpamanya. Berarti setahun lagi kan? Tetap di Lauhul Mahfuz tuh tertulis 43 Pak, tidak menambah. Jadi nikmat umur takwa tuh cemana? Selama 43 tahun dia hidup di muka bumi Allah nih, banyak kebaikan yang dia buat. Jadi kepala desa, bagus desanya dibuat, jalan semua diaspal, masyarakat disejahterakan, penyaluran PKH tepat sasaran. Betul itu? Penyaluran BLT tetap sasaran. Wah, inilah yang dikatakan manfaat tuh. Jadi jangan kau selewengkan dana-dana begitu. Jadi Pak, jadi kalau misalnya hari ini ada orang miskin, dia tak dapat bantuan itu, yang salah itu bukan kepala desanya. Siapa yang salah? Kepala dusunnya. Kenapa kepala dusunnya? Karena kepala dusunnya yang mendatanya. Maka jadi kepala dusun, kau jangan pilih kasih, jangan mentang-mentang saudara kau dapatkan. Kadang ada model begitu, ada kan? Ada kan? Ada. Di sini begitu? Ya. Di sini tidak, ya kan? Tidak, ini sananya ini sana. Kalau sini tidak, cuman orang sana sama orang sini dia satu grup WA, jadi satu. Hari ini hati-hati, kita harus banyak manfaat dalam hidup ini, berubah menjadi lebih baik. Hijrah. Kenapa Ustaz? Ini bulan Muharram, bulan perjuangan Bapak Ibu. Bu, bulan perjuangan. Kenapa Muharram ini bulan perjuangan? Perjuangan dalam artian apa Ustaz? Dalam artian berubah menjadi lebih baik. Makanya Allah katakan dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, dialah orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan dia istiqomah di jalan Allah. Ini Pak, makanya bulan Muharram ini bulan perjuangan untuk berubah jadi lebih baik. Ingat, orang yang beriman itu dia tak pernah puas dengan amal baiknya. Kalau ada orang beriman, dia puas dengan amal ibadahnya, dia puas dengan kebaikan yang selama ini dia buat, maka maaf, keimanannya dipertanyakan. Orang beriman itu sifatnya tidak macam begitu. Orang beriman itu sifatnya macam mana Ustaz? Ketika dia nampak kebaikan, dia akan jadikan kebaikan itu sebagai teladan, maka dia tiru dalam kehidupannya. Maka ketika dia melihat kejahatan, kejahatan itu akan dia jadikan benteng diri supaya dia tak melakukan kejahatan yang sama yang dia tengok. Orang beriman, tak puas dia dengan kebaikan yang dia buat. Kalau hari ini dia buat satu kebaikan, besok dia harus buat dua. Kalau besok dia buat dua, besoknya lagi dia harus buat tiga, dan seterusnya. Inilah makna perjuangan itu Bapak Ibu. Dan ingat, namanya perjuangan itu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya enggak? Yang namanya perjuangan itu nggak pernah lepas dari yang namanya ujian. Bapak dulu memperjuangkan orang nih. Ibu kan orang-orang yang diperjuangkan kan? Ya kan? Aku jijik kali dengan orang ini, diam aja mulutnya ya. Dulu waktu ibu diperjuangkan, berjuang bapak nih mendapatkan ibu. Bapak berjuang nggak Pak? Menyeberang laut, mendaki gunung. Perasaan kali kau, jijik kali. Jangan tepuk tangan kau, tahu kau bukan cuman kau yang diperjuangkan kau. Cuman kebetulan aja waktu itu nikahnya sama kau. Pasang banyaknya orang ini semalam. Alah. Ibarat mancing, pasang 10, mana yang dapat ikan itulah rupanya dapatnya kalian. Inilah model-model macam speaker aktif badannya. Ini jangan kepedean kau. Kira cuman kau yang kami perjuangkan, banyak kami pasang pancing.
Rupanya dapatnya macam begitu. Alah, menyesal juga nak dibuang cemano kan. Hari sudah petang, tak mungkin dapat dibuang. Terima aja lah. Jadi Bu, Pak dengar, ibu dulu, bapak dulu berjuang mendapatkan ibu. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, padahal tak bisa berenang. Tapi bapak nih, demi kau dindaku, gunung ku daki, lautan ku seberangi. Ibu tuh pun so sweet. Akhirnya kelepek-kelepek ibu tuh kan. Perjuangan, gelap-gelap awak tempuh, hujan badai petir nggak peduli, yang penting ku dapatkan cintamu. Begitulah kita berjuang, Pak. Itu mendapatkan cinta dari makhluk, mendapatkan pengakuan dari makhluk. Perjuangannya kadang-kadang sulit. Ini yang mau kita dapatkan cintanya adalah Sang Maha Pemberi Cinta, Sang Maha Pencipta makhluk. Siapa dia? Allah, Pak. Maka jalan itu untuk berubah jadi lebih baik nggak ada yang mulus, pasti berliku-liku. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kau pikir setelah kau mengaku beriman kepadaku, kata Allah, lantas kau tak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menguji kita? Bukan karena Allah benci sama kita, bukan karena Allah tak suka sama kita, Pak Bu, tapi karena apa? Allah ingin melihat sebesar apa perjuangan kita dan sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kayaknya ujian itu berat waktu kita mau berubah. Orang hijrah itu berat, hijrah itu mudah, yang mempertahankan itu yang susah. Maka hari ini maaf kalau kita belum jadi orang baik, Bapak Ibu, tolong tetap kita pergi ke masjid, tetap sholat. Ustaz, apa? Aku masih suka menceritakan aib tetangga, Ustaz. Sholat. Dengar Ibu. Aku masih dengki sama tetangga, Ustaz. Sholat. Kenapa kau bisa dengki sama tetanggamu? Karena kata Syekh Jalaluddin Rumi, kita ini tak tahu kunci nikmat dalam hidup. Kalau orang tahu kunci nikmat dalam hidup, maka dia takkan syirik dan dengki sama saudaranya. Apa kunci nikmat dalam hidup tuh? Dengar Bu, dengar. Nah, kunci nikmat dalam hidup kata Syekh Jalaluddin Rumi cuma satu. Apa Ustaz? Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah kasih sama kau. Hari ini kita terlalu sibuk mengurus apa yang orang punya, sehingga kita lupa dengan apa yang Allah kasih sama kita. Betul Pak? Heboh kita ngurus apa yang tetangga kita punya. Tetangga beli kipas, kau pula kepanasan di rumah kau. Ngapain? Kan goblok tuh namanya. Tetangga beli AC, kau kedinginan di rumah. Ngapain kok? Nengok tetangga beli mobil baru, kau pula beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing kepala awak nih memikirkan tetangga. Itulah orang yang tak tahu kunci nikmat hidup. Makanya hari ini kita nih hidup kudu harus syukur. Jangan kita sibuk ngurus apa yang orang dapat, urus saja apa yang Allah kasih sama kita. Nih, mana minumku? Udah Pak. Pak Sekcam juga nggak ada akhlak kades nih. Sekcam orang tua pula. Makasih Pak Sekcam. Besok telepon camatnya mutasi aja 3 orang. Taruh yang nggak ada penduduknya, hutan sana. Sekcam pula yang ngasih. Bapak pun Pak Sekcam jangan cari muka kali, biasa aja. Ustaz ini salah aja. Makasih Pak Sekcam yo. Nih contoh nih. Kalau orang tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup, Bapak Ibu perhatikan.
Perkara minum nih, ini pun bisa jadi berantem ini. Minumku sama minum ibu sama tidak? Sama apa beda? Coba tengok dulu elok-elok. Minum ibu sama minumku sama tidak? Oke, kalau kau bilang beda, nggak apa-apa. Tapi ku buktikan ini semua sama. Bungkus minummu kecil, minumku dari botol, betul? Kenapa bapak ibu dapat kecil, aku dapat botol? Karena aku yang banyak bercakap. Kau kan cuma diam aja dengar. Itu minta botol, nggak ada betulnya pikiranmu kalau kau minta botol juga kan? Minuman ibu sama minumanku, kata ibu, kata bapak berbeda. Kenapa? Perkara bungkus. Ibu dapat kecil, aku dapat besar. Pertanyaanku, maaf, walaupun kita berbeda kemasan, tapi kalau kutanya, dalamnya sama-sama air bening nggak? Bening kan? Bening. Yang kedua, kalau diminum sama-sama menghilangkan haus nggak? Sama. Maka sebenarnya ini sama, Pak. Ini sama, Bu. Sama-sama bening, sama-sama kalau diminum menghilangkan rasa haus. Tapi hari ini yang membuat kita iri dengan saudara kita karena kita mudah tertipu dengan kemasan. Tapi kita lupa dengan yang namanya manfaat, Pak. Manfaatnya samanya, hilangkan haus, membasahi tenggorokan awak yang kering. Ini hanya perkara kemasan. Maka maaf, kalau hari ini kau punya tetangga yang punya motor, motornya baru, motormu lama, jangan kau cemburu. Kenapa? Sama-sama motornya. Ya kan? Sama-sama bisa dinaiki. Sama-sama kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujan. Jadi apa lagi? Maka hidup nih jangan kita terlalu sibuk dengan urusan orang. Jangan iri kita sama tetangga. Kalau iri sama tetangga, kita dengki masih suka menceritakan aib tetangga. Pergi kita ke masjid, sholat. Tong royong, kata Pak Kades. Elok main slot. Azan pun dah tak dengar lagi dia, Pak. Hayya 'alas shalah. Ketua hayya 'alal falah, super win. Tak peduli dia panggilan Allah. Ustadz kenapa hafal? Dulu sempat main juga. Hati-hati awak. Kau masih hobi berjudi, tetap kau ke masjid, Pak. Kenapa? Sholat. Mau kayak manapun kemaksiatan dan kejahatan yang hari ini masih kita lakukan, tetap sholat. Kenapa Ustaz? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka hijrah itu butuh perjuangan. Tapi Ustaz, nanti cobaannya ada. Apa cobaannya? Diajak orang masjid Ustaz. Cie, sholat nih. Cie, tobat nih. Ingat, ibadah tak harus mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang mau kita dapatkan sekarang adalah pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia, Allah, Pak. Jadi kalau karena kita ibadah hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, tak lebih bagus kau tak usah ibadah. Kenapa? Tujuanmu bukan Allah, tapi tujuanmu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia supaya kau dibilang orang baik. Maka hari ini kita ibadah, luruskan niat kita. Ibadah itu bukan hanya sekedar surga dan neraka. Maaf Pak Kades, agak kuluruskan. Kalau hidup tujuan mati kita surga, oh lebih bagus nggak usah hidup. Terlalu kecil kita minta surga sama Allah. Hari ini yang mau kita kejar bukan surga, tapi apa Ustaz? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita dapatkan ridhonya Allah, jangankan surga, kenikmatan surga pun akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Lah benar. Makanya sholat ini tujuannya, maaf, jangan untuk dapat pujian dari manusia. Di saat orang ramai seakan-akan kau yang paling soleh, kau yang paling alim.
Apalagi kalau kau sudah jadi imam, wah di belakang ada calon mertua. 1 menit angkat takbir kawan tuh. Awak di belakang pun jijik dengar. Orang di belakang enggak ada otak imamnya. Ini baru takbir, belum lagi yang lainnya. Waktu tuh di belakang pun udah bersandar. Kenapa bersandar tuh? Ini baru bismillah, belum lagi ayat. Kau dengar aja lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa tak berbisi atuk tuh? Ya kan? Tak ada otaknya kan? Tak dipikirkan ya kita yang tua-tua nih kan? Iya. Jadi cemano nih ya, cemano lagi tahankan aja lah. Cuman cukup sekali aja kita sholat sini nih. Besok tak usah lagi sholat sini. Kenapa? Tak perlu tak imam tuh panjang betul bacaan. Di kemana kita sholat? Kita cari imam yang cepat. Oke. Besok kita pergi sama. Oke. Besok pergi sama atuk 2 tuh. Pindah ke masjid yang lain. Rupanya imam yang di sini pindah ke tempat orang itu. Begitu ditengok, wah mak dia lagi kata. Maka ibadah itu jangan untuk mendapatkan pujian dari manusia, karena yang kita kejar hari ini bukan pengakuan makhluk, tapi pengakuan dari Sang Maha Pencipta makhluk. Pak, luruskan niatmu. Luruskan niatmu, Bu. Luruskan niatmu. Kau kemari ngapain? Nak dengar ceramah atau nak nengok yang ceramah? Nggak boleh dua-dua, salah satu dulu. Maka kau harus jujur, luruskan niatmu. Dan kita pun dalam hidup ini Pak, jangan kita nih jadi panitia akhirat, suka kali mengomentari apa yang orang buat. Ada orang rajin judi, ada orang suka mabuk, tahu-tahu kita tengok dia sholat, jangan kau cerita-ceritakan, apalagi menjustifikasi dia, menghakimi dia. Kau tadi malam baru mabuk, sholat kau nggak diterima Allah, sholat kau tangkap. Kau pikir diterima Allah? Enggak, tahu kau percuma kau sholat. Kalau aku yang dibilang situ, ku pijak kepala waktu, sumpah. Siapa kali kau rupanya menghakimi orang? Rupanya amal ibadahmu udah diterima sama Allah. Belum tentu Pak. 3 golongan orang yang celaka, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa Ustaz? Salah satunya orang yang berbuat kebaikan, belum tentu kebaikannya dicatat oleh Allah, tapi dia mencerita-ceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jangan kau suka-suka cerita kebaikan kau sama orang lain, belum tentu kebaikanmu dicatat oleh Allah. Kita nih semua pelaku maksiat, kita ini semua para pendosa, kita pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tak pernah merasa salah. Banyak nggak orang soleh tapi hidupnya nggak pernah merasa salah? Paling benar aja. Dia yang paling paten, yang lain salah. Oh salah, bid'ah. Pakai bahasa semut pula ngomongnya. Pakot innamal makoli. Hati-hati Pak sama yang ngajarkan bahasa semut nih. Ada Bapak tengok di TV kan? Ada Bapak tengok di video kan? Hati-hati, jangan sampai anak kita salah masukkan ke dalam pondok pesantren atau tempat pendidikan agama Pak. Kalau sempat balik anak kita, Pak aku bisa bercakap sama semut nih. Wow, jangan sempat salah kita. Hati-hati kita hari ini. Kita nih semua pelaku maksiat.
Maka jangan suka kita menghakimi orang dengan kejelekannya, karena yang maha menghakimi itu hanya Allah. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu Allah. Tugas kita hanya mengingatkan. Seharusnya bukan begitu bahasa kita. Jadi bahasa kita bagaimana? Alhamdulillah, saudaraku, kau sudah datang mau ke masjid. Alhamdulillah. Kalau bisa, kalau udah ke masjid itu janganlah lagi mabuk-mabuk. Kan enak bahasanya kan. Ini enggak, wah, kau sholat tak diterima. Kenapa? Kau tadi malam mabuk, gak akan diterima Allah sholat kau. Wah, apa nggak naik sasak kawan tuh? Gantukkannya kepala aku ke tiang masjid, buam, digiling, meninggal. Jangan awak suka menghakimi orang. Belum tentu kita ini lebih bagus daripada dia, Pak. Kita ini semua para pendosa, betul nggak? Ada nggak dosa ibu? Ada nggak dosamu? Ada nggak? Banyak dosamu, Bu. Dosamu banyak. Tahu kau. Dosamu paling banyak, tahu kau. Jangan kosok hebat kau di sini kau. Melawannya mulut kau sama suami kau. Apa enggak dosa kau banyak? Tak pun kau melawan sama suami, tapi suara kau lebih tinggi daripada suara suamimu. Allah laknat rumah tanggamu. Kadang perempuan sekarang terbalik, Pak. Bercakap sama laki orang, dia selembut-lembutnya. Tapi bercakap sama laki sendiri kasar, Pak. Betul nggak, Pak? Ustaz kenapa tahu? Aku pun korban. Korban apa, Ustaz? Korban curhat orang. Kalau bini aku lembut orangnya. Aku jalan kemari aja berapa kali dia menelpon bolak-balik. Iya. Halo, assalamualaikum Pak. Yo kan panggil aku Papa. Kenapa? Itu bini siapa? Bini aku kok. Kenapa ada yang salah? Ini kok sibuk kali muncung mau tengok. Bohong, suka kali mengurus sapu yang punya orang. Tak boleh, Bu. Kita nih semua punya dosa. Ibu punya dosa, bapak punya nggak dosa? Ya. Pak Kades? Ya. Kades nggak paling banyak dosanya di sini. Kenapa Ustadz bilang Kades itu lebih banyak dosanya? Pemimpin itu lebih banyak dosanya, Pak. Kau menanggungkan dosa masyarakatmu. Apalagi tambah lagi 2 tahun, makin banyaklah dosa. Tahu, Pak? 6 tahun aja udah banyak, minta tambah lagi. Kau tanggung kena nanti itu. Benar. Semua kita punya dosa. Pak Sekcam ada nggak dosa, Pak? Ada. Saya ada nggak dosa? Ada. Bapak berdosa, ibu berdosa, saya punya dosa. Saya yang bercakap nih belum tentu lebih baik daripada bapak ibu yang mendengar. Bisa jadi bapak ibu ini lebih parah daripada saya. Enak kali lebih baik. Aku pula yang bercakap, aku pula yang rugi. Oh, nggak bisa sama aku, bos. Enak kali. Makanya jangan hidup ini suka menghakimi orang. Ketika kita tengok orang baru bertaubat, kita harusnya semangatin, Pak Bu. Jangan kita malah caci maki dia, kita hina-hina dia. Itu tak boleh. Itulah tantangan orang baru hijrah, Pak. Itulah tantangan orang berubah. Di masyarakat itu tantangannya, di diri sendiri. Hati, rasa malas, setan itu senantiasa menggoda kita. Allazi waswisu fi sudurin nas, selalu ngasih rasa was-was dalam hati kita. Itu kerja setan. Kan dalam hidup ini kita nggak usah sok jadi panitia akhirat, menyalah-nyalahkan apa kata orang, menyalah-nyalahkan apa yang orang buat. Kita sendiri aja belum tentu elok. Kenapa Ustaz? Ya karena kata Allah seperti itu. Orang kalau sudah kukasih hidayah, simak ya Pak Bu, dengar. Orang kalau sudah kukasih hidayah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Simak itu. Kalau sudah hambaku kuberikan hidayah, maka tidak akan ada satupun yang mampu menyesatkannya. Tapi kalau sudah kusesatkan dia, tidak akan ada satupun yang mampu menolongnya kecuali aku, kata Allah.
Maka kita jangan sepele dengan orang yang baru taubat ketika hidayah baru datang sama dia, lalu dia istiqomah, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang Allah tengok itu akhir hidup kita, bukan kita yang sekarang. Yang ditengok itu akhir hidup kita, Pak Bu, bukan kita yang sekarang. Hari ini kita tengok dia orang bandit, ahli pelaku maksiat, suka buat kejahatan, bisa jadi di akhir hidupnya dia husnul khotimah ketika dapat hidayah. Ada kok di zaman Nabi. Siapa dia? Seorang pelacur yang mati, rela dia memberi minum seekor anjing, dia rela mati supaya anjing itu tak mati. Selagi dia tak pernah mempersekutukan Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam pandangan manusia dia orang yang hina, tapi dalam pandangan Allah dia orang yang mulia, Bapak Ibu. Nyambung? Nyambung? Gini Bu, nyambung nggak nyambung? Ngomong nyambung biar cepet ini Bu. Bergerah kali kurasa ini ya. Ya. Maka jangan kita tengok latar belakangnya. Selagi dia elok, nih itu elok dia. Ketika hidayah dia sampai sama hatinya, dia bisa jadi lebih bagus daripada kita. Makanya dalam hidup ini muncul istilah, lebih bagus mana, jadi mantan orang baik atau mantan orang jahat? Apa? Mantan orang jahat. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Kalau mantan orang baik, dulu baik, sekarang jahat. Mana bagus? Mantan bandit apa mantan ustadz? Mantan bandit. Ya nggak apa-apa, namanya pilihanmu, udah jawab aja. Nggak usah takut. Dulu dia bandit, sekarang dia ustadz. Dulu dia ustadz, sekarang jadi bandit. Ya nggak? Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi ustadz. Kenapa? Dapat hidayah, dia belajar, bisa jadi orang yang memberikan nasihat. Ya enggak? Mana lebih elok? Ustadz mati di hotel apa bandit mati di masjid? Mana Pak? Bu? Bandit mati di masjid. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Namanya pilihan. Mana boleh kita marah kan? Tapi ingat, hukum itu tetap ada di Indonesia. Setelah polisi olah TKP, memang ustadz tuh mati di hotel, tapi dia mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid. Kenapa? Kena pukul orang sekampung nyuri kota impak. Mana lebih elok? Enggak, kok macetnya malam ini kan zolim betul sama aku. Maka hidup tuh begitu Pak. Hijrah ini butuh perjuangan, dan perjuangan itu pasti tidak lepas dari kerikil-kerikil kecil yang ingin menghalau dan menghadang kita untuk hijrah. Itulah godaan setan yang selalu memberikan rasa was-was dalam perubahan manusia menjadi lebih baik. Tapi itu semua yakinlah bukan tanda Allah ingin benci kepada kita. Allah tidak suka dengan kita. Tapi karena Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta dan kesungguhan kita untuk berbenah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sebab mengapa? Di ujung jalan itu Allah sudah siapkan rahmat untuk orang-orang yang mau berbuat baik. Di ujung jalan itu, jalan yang terjal, jalan yang rusak, jalan yang sulit untuk berubah jadi lebih baik, Allah sudah siapkan yarjuna rahmatullah, rahmat. Kalau rahmat itu sudah kita dapatkan, maka apa kata Allah? Wallahu ghafurur rahim. Maka ampunan dan sayangnya Allah, Ghafur dan Ar-Rahimnya Allah pasti akan kita dapatkan. Kalau Ghafurnya Allah, Rahimnya Allah sudah kita dapatkan, maka dengan mudah Allah akan panggil kita nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kau karena ridhoku, fadkhuli fi ibadi, masuklah kau karena restuku, wadkhuli jannati. Kemana? Ke surgaku, kata Allah.
Jadi ini sekarang yang mau kita kejar. Maka hijrah ini, Muharram ini bulan perjuangan. Jangan pernah puas dengan amal kebaikan yang hari ini sudah kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang bisa mendatangkan dan mengundang keberkahan Allah serta ridhonya Allah untuk kita, sehingga dengan mudah Allah hadiahkan surga buat kita semua. Amin. 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 Ini satu, amalkan ini. Jangan pernah puas dengan amal ibadah kita. Hijrah itu bulan perjuangan, di baliknya ada cobaan, tanda Allah ingin menguji seberapa besar cinta dan kesungguhan kita untuk menuju kepada kasih sayangnya Allah. Yang kedua, dengar, perhatikan. Ini khusus untuk Pak Kades yang 3 orang. Perhatikan, Pak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum fadzan ghalizan law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah? Dengar, Pak, dengar. Tengok kau. Kalau kau sudah kupilih jadi pemimpin, pertama, lintalahum, lembutkan hati. Fadzon ghalizon lam faddu min haulik. Jangan kau punya sifat keras hati, jangan kau punya sifat diktator, jangan kau punya sifat sok paten, jangan kau jalan gak nyentuh tanah. Ngambang berarti jalan kawan. Dan jangan besar kepalamu karena kau punya jabatan. Fadzon ghalizon lam faddu min haulik. Nanti masyarakatmu tak akan senang kepadamu. Jelas, Des? Semakin Allah kasih jabatan, semakin lembut hati kita. Jangan semakin diktator kita dengan mengambil keputusan. Banyak pemimpin sekarang begitu dilantik sombong dia. Sama biniknya sendiri pun tak kenal. Oh bang, siapa kau? Kau panggil aku abang. Kades. Kau panggil aku Kades, tahu kau? Jangan kau panggil aku abang, kau panggil aku Kades. Dengar kau? Kau kira hebat kali. Awak Ustadz dah kemana-mana. Indonesia ini alhamdulillah dah habis ku keliling. Gak pernah binikku suruh panggil aku Ustadz di rumah. Malu kali kurasa aku dipanggil binikku Ustadz. Malam Jumat sempat dia bercakap, udah Ustadz, kan gak enak awak Pak. Gak segan pula aku rasanya dengar kayak gitu kan. Udah Ustadz katanya, gak sedap Pak. Tuh, maka jangan keras hati, jangan diktator, jangan sok paten, jangan ngambang jalanmu gak nyentuh tanah. Kenapa? Kau bisa jadi pemimpin karena ada rakyat yang memilih. Maka hari ini jangan kau kecewakan masyarakatmu ketika kau diberikan amanah. Betul? Maka Nabi itu memimpin dia dengan menggunakan seni, Bapak Ibu. Lintalahum, kelembutan, itu seni Nabi. Nabi itu tidak pernah tebang pilih. Umar bin Khattab. Kenapa Pak Kades? Mau nelpon polisi apa cuman? Udah siap apa kan, apa sniper di belakang tembakan gitu nggak? Jangan gitu Pak Kades. Udah bukan kau yang undang aku, kau pula yang berbisik-bisik menyakiti aku. Allah. Maka pemimpin ini harus punya seni, Bapak Ibu. Lihat bagaimana hebatnya Al-Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin. Yang kedua siapa Ustaz? Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia tegas, bijaksana, keras terhadap orang yang menentang. Menentang apa Ustaz? Menentang kebaikan. Ini Umar Pak, keras tapi lembut kepada masyarakat. Tegas dia Pak. Setan aja sampai nggak mau ketemu sama Umar. Kalau ketemu sama Umar, bagus setan minggir Pak. Tapi dia lembut mengayomi masyarakatnya, lembut terhadap keluarganya. Ini Umar. Suatu hari datang orang Yahudi ngelapor Pak.
Umar, apa? Rumahku kena gusur, Mar. Siapa yang gusur? Abdurrahman bin Auf, Mar. Gubernur. Oh iya, kenapa digusur? Ada proyek pelebaran masjid, Mar. Rumah kena pula, Mar. Dan rumah itu baru 2 minggu dapat bedah rumah, Mar. Itu pun karena musim caleg semalam. Kalau enggak dapat kami, Mar. Baru 2 minggu tegak, masa kena gusur, Mar. Apa kata Umar? Jangan sedih kau. Kau ambil tulang onta tuh, bawa kemari. Untuk apa, Umar? Dah bawa kemari aja. Tulang diambil oleh Umar, dihunuskan pedang Umar, digaris. Kau bawa balik, kasih sama Abdurrahman bin Auf. Sampaikan ini dari aku. Jauh-jauh aku datang, cuman kau kasih tulang. Bawa aja lah. Dibawanya sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ada oleh-oleh dari Umar. Apa itu? Nih, tulang. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf, Pak. Seakan-akan tulang yang digaris oleh Umar itu berkata, hei, kau jangan sombong jadi gubernur. Hei, kau jangan sombong jadi kades. Hei, kau jangan sombong jadi pemimpin. Hei, kau jangan sombong jadi ustadz viral. Suatu saat nasibmu akan seperti tulang ini. Hari ini kau diagung-agungkan orang, suatu saat kau akan jadi tulang belulang seperti ini. Gemetar tangan Abdurrahman bin Auf. Diteleponnya kepala proyek. Halo. Bongkar proyek kita itu. Apa cerita, bos? Diam aja mulut kau. Bangun balik rumah orang Yahudi itu. Kenapa? Udah diam aja kau. Daripada kena mutasi aku udah diam. Bongkarnya, dibangunnya balik rumah orang Yahudi. Maaf, Pak, yang datang sama Umar bukan orang Islam, tapi Umar tetap memberikan keadilan yang sama. Kenapa? Umar merasa bukan perkara seiman tak seiman, tapi mereka itu adalah tanggung jawab Umar sebagai pemimpin. Mereka tetap rakyatnya. Itulah makna pemimpin, Bapak Ibu. Jangan kita berpilih kasih ketika memberikan keadilan. Aspal jalan itu. Siapa? Sampai mana? Sampai batas rumah itu aja. Rumah yang sana, oh jangan. Dulu dia tak mencucuk aku itu. Itu yang tak boleh itu. Berarti apa? Kau masih punya sifat diktator. Nah, itu yang tak boleh. Mau siapapun yang mengeluh sama kita, dulu dia pilih kita, dulu dia nggak pilih kita, selagi dia masyarakat kita, mereka tetap tanggung jawab kita dan kewajiban kita untuk mengayomi mereka. Allahu Akbar. Begitu, Pak. Dengar, Des. Jangan lagi pilih-pilih kasih. Semua kita ayomi. Kenapa? Apapun ceritanya, tanpa mereka kita nggak akan jadi pemimpin. Pemimpin harus punya seni dalam pemimpin itu. Sama dalam berdakwah ini, Pak. Kalau memimpin kita nggak punya seni, nggak akan sukses pemimpin kita. Kalau kita dalam memimpin masyarakat nggak punya seni, nggak akan sukses kepemimpinan kita. Sama dengan dakwah. Kalau dakwah ini nggak punya seni, maka nggak akan sukses dakwah kita. Nabi kalau nggak punya seni dalam dakwah, nggak akan 2/3 belahan dunia ini Islam semua, Pak. Karena Nabi punya senilah, makanya 2/3 belahan dunia ini semua Islam. Hebat nggak Nabi itu? Kenapa? Nabi punya seni. Maka ceramah ini pun harus punya seni. Seniku beginilah. Muka belakang sama, mana peduli aku. Mau kau cukup sekali ngundang aku, no problem, it's okay. Patah tumbuh hilang berganti, bos. Kadang banyak pejabat seperti itu. Nggak usah lagi undang Ucai itu. Kenapa? Lancip betul mulut. Nggak masalah sama aku. Sebulan lagi nelpon dia. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Tolonglah masuk ke tempat kami lagi Ustaz. Tapi kan tak mau lagi ngundang aku. Yang bercakap seperti itu Ustaz baru 3 hari semalam meninggal lah. Cocok aku bilang. Nah, jangan kau zolim sama Ustaz. Cepat kau mati nanti. Hati-hati kita. Dakwaku seperti ini. Seniku macam beginilah. Mau kau sur tak sur itu urusan kau. Siapa kau undang aku kan? Cocok. Ya benar, Pak. Ini prinsipku, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang benar-benar, yang salah-salah, nggak peduli aku, Pak. Selagi yang ku sampaikan itu benar.
Kalau nggak terima, itu perkara hatimu yang rusak. Apalagi kan udah gaya gini pun gaya ceramah aku, tapi tetap terima juga. Yang parah lah hatimu itu. Hati itu kan tiga, kolbun salim, hati yang hidup. Ada kolbun marid, hati yang sakit. Yang namanya sakit berobat bisa sembuh. Duanya gendangnya. Kalau berobat itu, kalau nggak sembuh mati kan, itu aja. Tapi selagi obat itu cocok maka sembuh. Nah yang ketiga, jangan sampai kita jadi kolbun mayit, hati yang mati. Kalau sudah hati yang mati, jangankan Allah, jangankan manusia. Manusia yang mengatakan, yang mengingatkan, jangankan manusia, Allah yang mengingatkan pun nggak akan dia peduli, Pak. Hati-hati. Jadi kalau hari ini kau merasa nggak enak dengan ceramahku, agak-agak tersentuh sedikit hatimu, beruntung. Kenapa? Hatimu hidup. Tapi kalau udah begini tegas aku menyampaikan, kau biasa aja, macam lembu lah berarti hati kau. Apalagi lah bahasaku. Beginilah gaya ceramahku. Namanya dakwah. Dakwah kan punya seni, Pak. Ada orang yang nggak dakwah, kerjaannya nyanyi aja, tapi isi-isi lagunya semua lagu-lagu dakwah. Nah, itu pun dakwah juga, Pak. Siapa contohnya? Haji Roma Irama. Dia jarang ceramah, tapi dia nyanyi. Lagu-lagunya isinya dakwah. Dengar lagu dia itu coba. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Coba. Begadang jangan begadang, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Kalau tiada artinya, nenteng ceret, nenteng ceret. Coba nih dakwah, Pak. Dakwahnya pemimpin apa? Oh, dakwahnya pemimpin beda dengan dakwah kita. Dakwah kita bilisan, dakwah pemimpin semua pakai lisannya, kebijakannya, kelakuannya. Itulah dakwah pemimpin, Bapak Ibu. Maka seni itu dibutuhkan. Kenapa? Seni ini pun lahir ketika hijrah, Bapak Ibu. Bu, seni lahir ketika hijrah. Seni lahir ketika hijrah, Pak. Mana buktinya seni lahir ketika hijrah? Lihat bagaimana ketika baginda Nabi dari kota Mekah berangkat ke Madinah, sampai di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Apa sambutan orang Ansor? Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru alaina mada'alillah. Seni nggak ini? Seni. Nabi satukan dua suku yang berbeda, dua kaum yang berbeda, Muhajirin dengan Ansor, lewat seni, Pak. Nabi marah? Enggak, Nabi malah senang. Maka hidup ini butuh seni. Maka seninya pemimpin lintalahu, lembutkan hatimu, tegas kepada kejahatan. Malaikat tuh, Pak. Ngamuk, oi, kata dia. Malaikat boleh berasi. Bukan apa-apa. Awak kalau dengar suara mix speaker masjid tuh, sangka awak ada yang meninggal aja. Iya. Pak. Maka yang pertama pesan bagi Pak Kades, lintalahum. Yang kedua, Pak Kades, semakin bertambah jabatan. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mudah memaafkan dan mengampuni, tapi hukum tetap ditegakkan. Artinya apa? Jangan pernah dendam kepada orang yang pernah salah kepada kita. Bukan tugas kita menghakimi, tapi ada orang yang berhak untuk menghakiminya. Siapa dia? Ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Libatkan mereka untuk menegakkan hukum. Tugas kita tak boleh dendam, serahkan kepada mereka. Tak boleh dendam lantas kita main hakim sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat terjadi. Ada ketahuan nyuri, bakar. Oh, bakar. Oh, tak boleh macam itu. Tetap maafkan, tapi serahkan kepada yang berwajib. Nih, ya Bu ya, maafkan, tapi hukum tetap ditegakkan. Bagaimana hebatnya Hisham bin Abdul Malik? Dia katakan, sekalipun putriku yang mencuri, maka tangannya aku sendiri yang akan memotongnya. Ku maafkan dia, tapi hukum tetap dijalankan. Hebat ya? Ini pemimpin. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Pemimpin itu suka bermusyawarah. Dia suka mengumpulkan masyarakat. Dia tanya apa maunya masyarakat. Kenapa? Dia tahu apa maunya masyarakat. Ketika dia tampung maunya masyarakat, itu yang dikerjakannya, maka masyarakat akan puas dengan kinerjanya.
Nah, hari ini berbanyak kita bermusyawarah dengan masyarakat, tanya apa mau kalian, apa maunya kalian. Senantiasa kita libatkan masyarakat dalam pembangunan. Kenapa? Kalau sudah masyarakat sudah kita libatkan dalam pembangunan, maka pembangunan itu bukan menjadi hak kita, tapi hak bersama, dan sama-sama kita nanti akan menjaganya. Betul? Itu cara terakhir. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah kita punya usaha, kita punya program, kita punya rencana, jangan kita ambil hakim sendiri, jangan kita putuskan sendiri. Jadi cemana Ustaz? Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Serahkan azam itu kepada Allah, kembalikan kepada Allah, tetap minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang kita libatkan Allah di dalamnya, fahuwa aqta, kata Nabi. Pekerjaan itu tidak akan terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, itu ajalah Pak Bu ya yang ku sampaikan. Udah ya Bu ya? Udah ya Bu? Udahlah Bu. Udah ya Pak? Tolonglah weh, tolong ya. Udahlah ya. Yang pertama, udah Bu. Keyboard awak tambu-tambu apa. Sudah. Yang pertama, aku sampaikan tadi, barengi rasa syukur dengan mau sebesar apa, amalkan ini Pak, supaya nikmat itu tidak buat kita jadi sombong. Yang kedua tadi apa? Muharram ini bulan perjuangan. Ingat, perjuangan itu sulit, sebab dalam perjuangan itu pasti ada ujian yang Allah berikan. Ada kerikil-kerikil, batu-batu besar yang siap mengganjal kita. Tapi ingatlah, setiap kita istiqomah dan sungguh-sungguh untuk melaluinya, ulaika yarjuna rahmatullah, rahmat Allah akan datang kepada kita. Ingat, berubah kita, berbuat baik kita, beramal kita, beribadah kita, bukan hanya mendapatkan pengakuan dari manusia. Ingat, yang mau kita dapatkan adalah pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai hari ini, innamal a'malu binniyat, luruskan niat kita dalam beribadah. Yang ketiga, pesan untuk pemimpin kita, selamat atas perpanjangan masa kepemimpinan Pak. Mudah-mudahan tetap amanah. Tapi ingat yang disampaikan tadi, lintalahum, lembut hati, jangan diktator, nanti masyarakat nggak akan suka sama kita. Yang kedua, jangan pernah dendam sama masyarakat, namun keadilan tetap harus ditegakkan. Yang ketiga, rajin bermusyawarah dan menanya apa maunya masyarakat. Libatkan masyarakat dalam pembangunan, supaya apa? Ketika berhasil pembangunan ini, masyarakat dan pemimpin sama-sama menjaganya. Yang keempat, azam tetap serahkan kepada Allah. Karena baik buruknya, benar tidaknya, semua kita serahkan kepada Allah. Tugas manusia hanya berencana, namun Allah yang punya keputusan. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa kembali, bertemu kembali di lain waktu, lain kesempatan. Amin. Amin. Masih mau undang aku Pak Ade? Betul Pak. Dua ini cemana? Ada niat? Itu saja barangkali saya berdoa. Mudah-mudahan kampung ini semakin sejahtera dan semakin baik. Amin. Dijauhkan Allah dari mara bahaya, bencana dan murkanya Allah. Amin. Aku berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semua adalah orang-orang yang istiqomah dalam iman dan takwa. Amin. Allah berikan kesehatan, Allah jaga dan Allah lindungi hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Amin. Saya yang mungkin malam ini Bapak Ibu langsung balik ke Pekanbaru karena besok saya harus ke Kampar dan Pelelawan. Maka saya minta izin doakan kami dan rombongan agar selamat-selamat dalam perjalanan. Nah, tanggal 19 pagi saya sudah balik ke Sumatera Utara. Tanggal 19 saya sudah balik, saya langsung tablik akbar di Medan Sunggal. Tanggal 20-nya saya sudah ke Labuan Batu Selatan. Tanggal 21 saya harus sudah terbang lagi ke Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, hari jadi Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian saya menyeberang ke Pulau Sabah, Kinabalu,
Malaysia. Dari Malaysia saya langsung menyeberang ke Brunei dan Singapura. Itu pun kalau ada yang mengundang. Tak ada ngapain bertingkah aku sampai ke sana kan, nggak ada. Intinya saya minta doa dimanapun saya berdakwah, tolong doakan saya senantiasa dijaga dari Allah. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu ya. Kalau sedekah jariahnya sudah masuk yang baik, au ilmin yuntafa'u bi, maka ilmu yang manfaat akan mudah dia terima. Mana mungkin orang bisa menerima ilmu kalau yang masuk yang haram-haram. Tapi kalau sudah yang masuk baik-baik, ketika dicekokin dengan ilmu, ketika disampaikan oleh ilmu, ketika diamalkan ilmu, maka dia akan mudah untuk menerimanya. Kenapa? Yang baik yang masuk. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau mau jadi anak kita anak-anak yang hebat, besar mau jadi pemimpin yang Qurani, maka satu, perbaiki dulu diri kita selaku orang tua. Bukan hanya ibunya, tapi ayahnya juga. Ya, yang kedua, perhatikan apa yang kita beri sama dia, apa yang kita masukkan. Jangan sesuatu yang Haram. Yang halal saja belum tentu mendatangkan kebaikan, apalagi sesuatu yang Haram. insya Allah kalau yang dua ini sudah kita amalkan Bu, insya Allah dengan akhlak, insya Allah kita bisa membina akhlak anak kita, sehingga dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung, adab akan dia selalu kedepankan. Biasa saja ilmunya, tapi karena dia berakhlak dan beradab, orang akan memuliakan akan dirinya. Yang kedua, makanan yang kita perhatikan untuk mereka. Nutrisi apa itu? Bukan hanya makanan, tapi nutrisi keimanan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang hebat. Maka peran ibu hari ini adalah peran yang sangat utama dalam membentuk dan membina anak-anak. Maka Nabi ngomong, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang paling utama untuk anak-anaknya. Anak-anak mau baik, baik dulu kita orang tua, terutama emaknya. Kalau anak-anak mau jahat, ya silakan kau jahat, nggak open sama anak-anak. Tapi kalau sudah akhlak kita perbaiki, makanannya sudah kita perhatikan, ilmunya sudah kita berikan, maka kata Allah, waliyamshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wafat pun kita tidak akan meninggalkan anak-anak yang di'afan. Apa makna di'afan itu Ustaz? Lemah, bodoh, goblok, jauh dari agama, nggak tahu ilmu. Falyattaqullah, maka bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, berikan pendidikan kepada mereka dengan pendidikan yang terbaik, dengan perkataan yang baik. Jangan kau marah-marah, jangan kau bentak-bentak, tapi kasih pelajaran dari hati ke hati. Maka itulah yang akan merasap ke hatinya, dan itulah nanti yang akan menjadi amalan baik ketika dia nanti menempuh kehidupan yang lebih jauh di masa depannya. Amin. Amin. Ya, maka pesanku tetap ngaji. Mau dimanapun tetap ngaji. Yang kedua, tadi tetap perbaiki akhlak. Yang ketiga, perhatikan apa yang kita kasih sama anak-anak kita. Insyaallah yang baik yang kita masukkan, yang baik yang akan dihasilkan. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang Qurani, yang dekat kepada Quran, cinta kepada Rasul, taat kepada Allah, cinta kepada ulama. Amin. Ya, itu aja. Jam 12 lewat. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa disampaikan.